Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama karduk.com. Pada video kali ini kami akan menyampaikan kabar terbaru untuk para tenaga honorer terkait dengan seleksi P3K tahun anggaran 2024, yaitu tenaga honorer di 6 daerah ini terancam tidak ada yang jadi P3K di tahun 2025. Mendagri memberikan solusi ini. Untuk mengetahui lebih detailnya silahkan simak video ini sampai selesai. Tapi sebelum kami lanjutkan, bagi rekan-rekan yang baru menemukan channel ini, tekan like dan subscribe-nya dan juga tekan lonceng notifikasinya supaya nanti bisa mengetahui informasi terbaru terkait dengan seleksi P3K dan pengangkatan tenaga honorer menjadi ASN P3K tahun anggaran 2024. Sekarang mari kita simak dan cermati penjelasan yang ada di video ini supaya nanti tidak gagal paham. Menteri Dalam Negeri atau Mendagri Tito Karnavian menanggapi soal 6 pemerintah daerah tidak usulkan kebutuhan P3K tahun anggaran 2024. Selain itu, ada 3 pemerintah daerah tidak mengusulkan kebutuhan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Mendagri sebutkan 3 daerah tidak usulkan kebutuhan P3K karena di instansinya memang tidak memiliki tenaga honorer. 3 daerah tersebut adalah Pemprov Papua Selatan, kemudian Pemprov Papua Tengah, dan Pemprov Papua Pegunungan. Hal tersebut disampaikan oleh Tito Karnavian dalam rapat koordinasi Kemendagri RI bersama Kemenpan RB terkait penataan non-ASN atau tenaga honorer pada hari Rabu 8 Januari 2025. Beliau juga menjelaskan bahwa banyak masalah yang terjadi dalam penataan tenaga honorer terdapat di pemerintah daerah. Mendagri juga terang-terangan mengatakan salah satu penyebabnya adalah pengangkatan honorer menjadi P3K tidak maksimal. Maksudnya, di saat masih ada tenaga honorer di instansi, namun pemerintah daerah mengangkat lagi pegawai non-ASN baru. Hal ini jelas semakin menambah beban pemerintah daerah dalam penyelesaian tenaga honorer. Tito mengatakan bahwa pilkada, maksudnya hal tersebut terjadi biasanya pada musim pilkada dengan adanya tenaga honorer baru. Padahal sangat jelas disebutkan dalam Undang-Undang ASN Nomor 20 Tahun 2023 Pasal 66 bahwa instansi pemerintah dilarang mengangkat pegawai non-ASN atau nama lainnya sejak undang-undang berlaku. Selanjutnya, berikut daftar 6 daerah yang tidak usulkan kebutuhan P3K sehingga honorer terancam tidak menjadi ASN, yaitu 1. Pemerintah Provinsi Papua, jumlah tenaga non-ASN atau honorer yaitu 2.427 orang. 2. Pemerintah Provinsi Papua Barat, jumlah tenaga non-ASN atau honorer 1.715 orang. 3.
Pemerintah Provinsi Tapanuli Utara, jumlah tenaga non-ASN atau honorer 835 orang. 4. Pemerintah Kabupaten Kepayang, jumlah tenaga non-ASN atau honorer 980. 5. Pemerintah Kabupaten Merauke, jumlah tenaga non-ASN atau honorer 1.115. 6. Pemerintah Kabupaten Jayawijaya, jumlah tenaga non-ASN atau honorer 2.470 orang. Sehingga total 9.542 tenaga honorer di 5 daerah tersebut terancam tidak menjadi P3K di tahun 2025. Maksudnya di sini di 6 daerah tersebut. Lalu Mendagri Tito Karnavian memberikan tanggapan. Solusi soal data tersebut di atas di dalam rapat tersebut. Jangan nambah baru lagi, yang lama kita benahi. Harus jelas status mereka. Jangan dianggurkan, nanti akan menambah masalah sosial, masalah politik, ujar beliau secara tegas. Saran Mendagri bahwa honorer yang masuk di 6 daerah tersebut diikutsertakan pada seleksi P3K tahap 2 agar berstatus menjadi ASN dengan kontrak. Tito Karnavian menyerukan kepada seluruh kepala daerah untuk menyelesaikan tenaga honorer yang sudah ada menjadi ASN P3K. Nah, demikianlah tadi informasi yang dapat kami sampaikan. Informasi terbaru yang datang dari Mendagri Tito Karnavian terkait dengan penyelesaian masalah tenaga honorer di tahun 2024 di tahun 2025, yaitu tenaga honorer di 6 daerah ini terancam tidak bisa menjadi P3K di tahun 2025. Mendagri memberikan solusi tersebut. Semoga informasi ini dapat bermanfaat bagi rekan-rekan tenaga honorer semuanya. Di akhir video kami mengucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gue ora anu. Nang gendor wae cek mending kaya nggone Ari.